Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci, siap-siap Pak Suding dan Pak Beni. Waktu kita sangat terbatas, mohon kita saling bertoleransi Pak ya. Kalau kita kepanjangan, kawan kita yang nggak bisa ngomong. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pimpinan, dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar, sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear. Memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7, 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Kita tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas, karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus, dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya, kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis, dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi, bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan, tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak.
Ketemu lagi di channel saya, Poin Emas. Kali ini kita membahas setiap komentar-komentar netizen tentang DPR cecar ke Polresta sambil tunjuk-tunjuk Sleman gegara suami bela istri dicabret jadi tersangka. Kapolresnya sudah hilang harga dirinya akibat kebodohannya. Sama-sama bodohnya antara Kapolres dan Kejati. Pecat saja mereka karena terlalu bodoh dan memalukan. Jabatan hasil nyogok jadi dungu. Contoh anggota DPR yang berkualitas. Kapolres dan Kajari copot. Orang bodoh dijadikan Kapolres, bisanya nyusahin orang lain. Dirujak ke Polresnya malu satu Indonesia. Lihat, ini yang namanya calon DPR RI yang mewakili rakyat. Nah, ini baru namanya Dewa Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya benar-benar membela rakyat. Menjijikan Kapolres seperti ini, perilaku sebenarnya terlihat kebodohannya. Parah Kapolres dan kinerja, nampak kali bodohnya. Tolong pecat oknum-oknum itu Pak, dan tuntun balik. Kali ini kami bangga dengan DPR RI, benar-benar mewakili hati dan suara rakyat Indonesia. Mantap, ini baru DPR RI yang membela rakyat. Maling dibela rakyat, ditindas sungguh hukum apa ini? Mudah-mudahan keluarga Kapolres dan keluarga Kejari ini jadi korban pencampretan. Pecat saja, Pak, itu nggak layak jadi Kapolres. Alangkah bagusnya jika DPR seperti ini diperbanyak. Sekelas Kapolres Kombes lagi tak menguasai perkara, akibatnya malunya ditelanjangi DPR RI. Wah, Brabel ini ternyata polisi nggak menguasai pasal hukum. Rakyat jadi korban akhirnya. Kejarinya juga copot, pecat, nggak layak jadi Kejari. Pecat aja Pak, membahayakan rakyat yang nggak bersalah. SDM polisi sekelas Kapolres begitu mengkhawatirkannya. Pecat saja, Bapak DPR satu ini sangat bagus dan jelas. DPR memang harus seperti ini, lanjutkan supaya semakin dicintai rakyat. Pecat Kapolres selama bikin malu. Kali ini saya harus sependapat sama anggota Dewan. Pertahankan Pak Dewan kebenaran dan keadilan. Terima kasih DPR, kami sebagai rakyat sangat merasa terwakili. Terima kasih. Pantesan banyak pelanggaran polisi karena tidak tahu KUHP. Inilah diharapkan masyarakat punya wakil yang tegas, sesuai tugas dan fungsinya, benar-benar membela rakyatnya. Saatnya kebenaran terungkap. Yang tidak seimbang itu hukumnya, polisinya terlalu miring, tidur makanya kasih pasal nggak masuk akal. Nggak akan malu, wong Kapolrinya aja nggak tahu malu. Ini baru anggota dewan, nggak sia-sia rakyat menggaji hormat Pak. Pantesan aja semua polisi di Indonesia buruk. Kok orang kagak kayak gini bisa jabat Kapolres? Jangan-jangan kagak sekolah normal formal. Ini DPR yang sesungguhnya membela rakyat. Salut Pak. OMG, uang rakyat dihamburkan, uang menggaji sampah. Duh, Bapak Manta Kapolda atau anggota DPR yang sudah sepuh tapi hafal dan pasal. Jadi karya biasa Kapolresnya memalukan Senatron Nusantara. Kapolresnya nggak bisa bedain mana yang bela diri, mana yang kriminal. Parah. Ini baru DPR guys, salut. Malu-malu ini instansi polisi sekelas Kapolres nggak bisa apa-apa. Ditanya jadi DPR Komisi 3. Pak DPR sehat selalu ya. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Polisi yang begini banyak, bukan rahasia lagi. Ayo tegakkan hukum di negara ini. Ini baru Dewa Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat. Kami harap
ada keadilan di sini. Kejarinya di sana sama-sama sakit jiwa. Telanlah yang sakit jiwa dikirim ke rumah sakit jiwa. Miris lihat Kapolres dan Kejari kayak gini. Intelektualnya ditelanjangi sama DPR, respect. Ngerinya hukum di Indonesia bagi rakyat kecil. Saranku, benahilah kejaksaan dan kepolisian RI. Paham karena sumber kejahatan, jual beli dan rekayasa pasal di negara kita. Moralnya ada, adabnya salam pembenahan. Ini baru anggota DPR mantap, pokoknya Pak Bela rakyat. Mantap ini anggota DPR, ini baru benar wakil rakyat. Ini baru anggota DPR RI, ini yang pintar dan bijak. Pecatlah. Bravo Komisi 3 DPR RI, ini baru yang namanya fungsi DPR, melindungi rakyat yang tidak bersalah. Pimpinan Komisi 3 sangat menguasai KUHP, lebih cerdas dari Kapolresnya maupun jaksa. Jika seluruh Kapolres seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari kepolisian? Korban jadi tersangka, pelaku kejahatan jadi korban. Copot saja ini Kapolresta dan Kajati, biar sebagai pembelajaran bagi semua agar menggunakan hati dan pikiran jernih dalam bekerja. Parah polisi. Ada bangganya juga anggota DPR RI kalau kayak gini. Nah, ini yang demam nih, anggota DPR-nya mantan Polri dan mengerti hukum jadi bisa membela masyarakat kecil. Salut sama Komisi 3 DPR RI, tegas dan membela kebenaran rakyat yang gak bersalah. Hahaha, malu banget tuh polisi. Tidak pantas Kajari dan Polres, sebaliknya dipecat merusak hukum. Terima kasih DPR yang telah mewakili rakyat. Saya harap jangan kasus ini saja DPR harus bersuara. Yang jadi goncang-gancing DPR harus bersuara. Seharusnya Kapolres Sleman langsung dipecat karena tidak profesional. Rakyat harus kompak untuk memviralkan hal-hal yang seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk seaparat yang seenaknya sendiri. Ginilah jadi polisi modal uang otak kosong, miris sekali kepolisian Indonesia. Waduh, ini Kapolres dan Kajarinya udah seharusnya dipecat karena sudah menyalahi aturan dan wewenang. Memalukan. Bagaimana tidak hancur institusi